Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada Ibu P. Haryati. KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian juga sebaliknya. Dalam proses anak diberi kebebasan. Namun, pendidik dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kami akan meneruskan mensosialisasikan mengenai budaya positif. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Dari kutipan Gajah Dewantara ini, kami mengajak pada Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini untuk kita sedikit melakukan kegiatan yang kami siapkan di sini, yaitu kami minta respon dari Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini apabila Bapak Ibu menggenggam Bapak Ibu, ini ada hal yang bisa kita lihat di situ. Kemudian anak membenci kedisiplinan, itu pasti, dan berusaha untuk mengingkari ataupun menerjang ataupun kalau bahasa Jawanya menabrak aturan yang sudah dibuat sebelumnya. Namun ketika kita berubah, bukan hukuman yang diberikan, tetapi sanksi yang diberikan, maka anak nanti akan menghargai yang namanya disiplin. Sampai ke bawah nanti akan kami
sampaikan materi ini dan Bapak Ibu bisa baca sendiri sehingga tidak terlalu banyak waktu yang akan menyita waktu di virtual ini. Kami lanjutkan Bapak Ibu. Mengenai kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami ketika kita menghadapi anak-anak yang mungkin nanti ada bermasalah. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan survival atau kebutuhan mempertahankan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kesenangan. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan penguasaan. Dan yang kelima adalah cinta kasih untuk diterima. Itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol yang harus Bapak Ibu ketahui yang mungkin selama ini beranggapan bahwa dari 5 posisi kontrol yang kita lakukan, ini mungkin kemarin beranggapan bahwa yang kita lakukan ini adalah sudah yang paling benar. 5 posisi kontrol itu pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini bisa diilustrasikan pada tabel berikut Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menempatkan diri sebagai penghukum, maka Bapak Ibu guru nanti itu akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, ataupun menyindir. Ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian guru itu pun nanti akan berkata bahwa kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan dan sebagainya. Ini sebagai penghukum. Hasilnya Bapak Ibu, anak-anak ini akan memberontak, akan menyalahkan orang lain, dan kemungkinan akan berbohong kepada kita. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, ketika anak itu mendapatkan penjenengan, mendapatkan kita sebagai penghukum, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sehingga seolah mereka tidak mau menerima kehadiran kita sebagai guru. Ini kaitannya dengan dunia mereka. Dan murid akan berkata, biarkan saja, toh nanti juga akan marah-marah lagi. Itu adalah kata murid kepada kita ketika kita menempatkan diri kita sebagai penghukum. Dampak lain pada murid adalah mereka akan mengulangi kesalahan. Dan kesalahan itu akan terulang dan terulang lagi. Itu adalah posisi kontrol pertama sebagai penghukum, Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu adalah berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini. Ibu ataupun bapak itu merasa kecewa dengan perlakuan kalian yang membuat Bapak Ibu kecewa. Ini yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru sebagai pembuat orang merasa bersalah.
Guru juga akan berkata begini, kamu seharusnya sudah tahu, Ibu lelah sekali mengatakan ini berkali-kali. Ibu stres. Ini adalah posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Hasilnya Bapak Ibu, anak ini akan menyembunyikan, akan menyangkal dan juga akan berbohong dengan sikap kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kaitannya dengan dunia mereka, murid itu akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Artinya ini murid ini masih mau menerima kita sebagai guru di dalam dunia mereka. Kemudian ketika guru menempatkan diri sebagai pembuat orang bersalah dengan statement yang diberikan di awal, murid ini akan mengatakan, saya minta ampun, maafkan saya, begitu. Dan dampak pada murid yang lain, mereka merasa rendah diri, tentunya karena mereka diminta ataupun ya kita berusaha untuk membuat murid kita ini merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Bapak Ibu guru menempatkan diri sebagai teman, Bapak Ibu akan berbuat sesuatu, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ketika muridnya ini melakukan sebuah kesalahan atau bagaimana, maka Bapak Ibu guru akan membuatkan alasan-alasan demi murid-muridnya. Dan Bapak Ibu guru ataupun kita nanti akan sering mengeluarkan kalimat, ayolah nak, lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Masa kamu tidak mau, ingat tidak, ibu pernah bantu ini dan itu. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman, sehingga hasilnya pada diri anak, ini nanti anak akan ada ketergantungan yang berlebihan kepada kita sebagai guru. Kemudian keterkaitan dengan dunia mereka, murid akan meletakkan kita sebagai guru itu sebagai orang yang sangat penting di dunia mereka. Nah, ini kaitannya ketika kita menempatkan diri sebagai teman di posisi kontrol. Kemudian murid pun akan berkata kepada kita bahwa saya pikir Bapak Ibu itu teman saya. Ini komentar dari murid kita ketika kita menempatkan diri kita sebagai teman. Kemudian dampak lain pada murid, ini murid kita ini akan lemah karena merasa akan dibantu oleh teman dan juga tidak mandiri. Ada ketergantungan yang berlebihan kepada kita sebagai guru, padahal anak ini tidak selamanya akan menjadi anak kita, karena ada rentang waktu di mana mereka harus meninggalkan kita dan kita harus melepaskan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Posisi kontrol yang keempat Bapak Ibu yaitu sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru
ini nanti akan menghitung dan mengukur. Yang dihitung adalah apa yang telah dilakukan oleh anak-anak kita dan akan mengukur kesalahan-kesalahan itu, seberapa banyak kesalahan ataupun kekurangan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Biasanya untuk guru yang menempatkan diri sebagai pemantau, ini akan berkata begini, apa sih peraturannya? Sehingga tidak langsung menjelat, menyakimi, tapi akan bertanya, apa sih peraturannya? Kemudian, hasil pada diri anak, mereka akan menyesuaikan diri bila merasa diawasi. Jadi hanya akan menyesuaikan diri manakala mereka diawasi. Kemudian kaitannya dengan dunia mereka, murid menempatkan atau meletakkan guru pemantau ini sebagai peraturan dan hukum di dunia mereka. Sehingga kalau mereka merasa diawasi, mereka akan menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada. Murid biasanya akan berkata begini Bapak Ibu, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Seperti itu. Dampak lain pada murid, mereka akan menitik beratkan pada sanksi ataupun hadiah yang akan mereka dapatkan. Sehingga mereka melakukan seperti itu, semata-mata menitik beratkan pada sanksi ataupun hadiah yang bisa mereka dapatkan. Ini kalau kita menempatkan diri sebagai posisi pemantau. Posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Seorang manajer ini tidak akan langsung menghakimi atau apa ya, tetapi mereka akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh murid. Nah, pertanyaan itu biasanya akan dikatakan oleh Bapak Ibu Guru itu dengan kalimat yang berbunyi, apa yang kita yakini, keyakinan apa yang kita yakini. Terus, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah yang kamu munculkan? Ini yang disampaikan atau yang dikatakan oleh Bapak Ibu Guru sebagai manajer. Hasilnya dari anak, mereka akan mendapatkan penguatan pribadi ataupun menguatkan pribadi diri mereka sendiri. Sedangkan kaitannya dengan dunia mereka, ketika kita menempatkan diri sebagai manajer, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia mereka. Dan murid akan berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak lain bagi anak, mereka akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu adalah 5 posisi kontrol yang Bapak Ibu nanti wajib ketahui dan wajib Bapak Ibu nanti menempatkan diri di posisi mana yang terbaik untuk anak-anak kita. Gitu. Berikutnya Bapak Ibu, setelah mengetahui 5 posisi kontrol, ini ada istilah yaitu restitusi. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi
bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kami ambil dari Gosen tahun 2004. Ciri dari restitusi, Bapak Ibu, cirinya yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, tapi bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak melakukan sesuatu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Ini yang digarisbawahi bahwa restitusi adalah fokus pada solusi yang kita tawarkan kepada anak. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ada segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Setiap orang, di dalam menstabilkan identitas ini kita bisa melakukan dengan cara bahwa kita bisa mengatakan pada anak bahwa setiap orang ini pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kita bisa menyampaikan juga bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ini adalah kegiatan menstabilkan identitas di mana mungkin ketika anak melakukan kesalahan dan sebagainya, ada rasa takut, ada rasa bersalah dan sebagainya, maka perlu kita menstabilkan identitas mereka, Bapak Ibu. Selanjutnya, restitusi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu, anak-anak dalam membuat kesalahan ini kita perlu memvalidasi dulu tindakan mereka. Mereka melakukan tindakan itu pasti ada salah satu ataupun dua dari kebutuhan dasar manusia ini yang tidak tercukupi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang tidak tercukupi oleh anak-anak kita sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Sehingga perlu kita melakukan validasi tindakan mereka sehingga mereka ini melakukan tindakan yang menyimpang. Contohnya seperti di sini bahwa kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ini perlu kita validasi, Bapak Ibu. Kemudian kita juga perlu validasi bahwa adakah cara yang lain yang lebih efektif sehingga kalian bisa mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kalau validasi ini sudah kita dapatkan, maka restitusi ketiga adalah
menanyakan keyakinan. Seperti yang telah kita sampaikan di awal bahwa keyakinan kelas ini sudah terbentuk sebelumnya. Maka ketika ada anak yang melakukan penyimpangan, kita akan menanyakan nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sehingga dengan kegiatan restitusi ini, seperti yang tertuang di halaman sebelumnya bahwa kegiatan restitusi ini adalah berfokus pada pemecahan masalah yang dihadapi. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan mengenai budaya positif dari awal hingga restitusi yang selama ini saya belum pernah mendapatkan dan meyakini bahwa ini adalah ilmunya BK dan hanya ranahnya BK. Namun setelah kami mendapatkan pembelajaran di materi guru penggerak, ternyata kita semua Bapak Ibu ini juga wajib mengetahui dan wajib menempatkan kita di posisi apa dalam menempatkan ataupun mengatasi masalah pada anak-anak kita. Dari kami, saya Anggi Joko Pratomo dalam menyampaikan budaya positif, manakala ada hal yang kurang, kami mohon